Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat subtema 3. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang letak geografis Indonesia, dan yang kedua adalah tentang keanekaragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Oke, materi pertama kita di pembelajaran ketiga yaitu tentang letak geografis Indonesia. Nah, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 116. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar mengenai letak geografis dan juga letak astronomis Indonesia. Di halaman 116 di paling atas, kondisi geografis lingkungan sangat memengaruhi kehidupan manusia yang tinggal di tempat tersebut. Misalnya, kehidupan masyarakat di pantai akan berbeda dengan kehidupan masyarakat di daerah pegunungan. Nah, sudah pasti kalian tahu bahwa masyarakat di pantai itu akan menjadi seorang nelayan ataupun petani kelapa atau petani garam, sedangkan di daerah pegunungan itu biasanya berkebun, baik berkebun teh maupun sayuran. Nah, itu bisa menjadikan kondisi kehidupan manusia sangat berbeda. Nah, untuk menambah pengetahuan lebih banyak tentang kondisi geografis Indonesia, maka kita akan membaca bacaan letak geografis Indonesia di halaman 117. Nah, dalam bacaan ini nanti jika ada sesuatu hal yang penting, kalian bisa menggarisbawahi di buku paket kalian. Nah, letak geografis Indonesia adalah posisi keberadaan negara Indonesia berdasarkan letaknya di muka bumi. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa letak geografis Indonesia itu berada di antara dua benua. Yang utara adalah benua Asia, di bagian selatan benua Australia. Nah, kita juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan juga Samudra Pasifik di sebelah timur. Nah, dari segi ekonomi, negara Indonesia ini sangat diuntungkan. Kenapa sangat diuntungkan? Karena kita menjadi salah satu jalur perdagangan dunia yang sangat ramai untuk dilewati. Maksudnya perdagangan dunia itu apa? Yaitu kita dilewati oleh kapal-kapal yang mengangkut barang-barang dari suatu negara ke negara lainnya dengan jumlah yang sangat besar. Nah, ini biasanya diangkut menggunakan kontainer-kontainer. Nah, ada 3 selat atau jalur perdagangan yang sering dilewati oleh kapal-kapal dari luar negeri, yaitu adalah Selat Malaka di ujung Pulau Sumatera, Selat Sunda di antara Sumatera dengan Jawa, dan juga Selat Makassar di Pulau Sulawesi. Oleh karena itu, pelabuhan-pelabuhan di wilayah tersebut sangat ramai karena menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pengangkut barang, baik untuk menurunkan barang maupun untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan. Dari segi sosial, jalur perdagangan dunia ini menyebabkan adanya interaksi pedagang-pedagang dari luar wilayah Indonesia dengan penduduk asli Indonesia, sehingga itu menyebabkan terjadinya pertukaran budaya. Hal ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia ini juga memengaruhi musim yang ada di Indonesia.
Nah, kalian sudah tahu bahwa di Indonesia ini memiliki 3 iklim utama, yaitu iklim musim atau muson, yang kedua iklim tropis atau iklim panas, dan ketiga iklim laut. Nah, kalian bisa garis bawahi bahwasanya iklim musim ini terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Pada bulan Oktober sampai dengan April, angin bertiup dari Asia ke Australia. Nah, angin ini bersifat basah atau mengandung banyak uap air sehingga menimbulkan musim hujan. Sementara itu, pada bulan April sampai Oktober, angin bertiup dari Australia ke Asia. Angin tersebut bersifat kering atau mengandung sedikit uap air sehingga menimbulkan musim kemarau. Nah, iklim tropis itu menyebabkan suhu udara rata-rata di Indonesia panas. Ini terjadi karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Sementara itu, iklim laut itu disebabkan oleh kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi oleh laut dan samudra. Akibatnya, dari iklim ini Indonesia lebih banyak mengalami musim penghujan. Apa pengaruhnya ketika musim tersebut? Pengaruhnya bagi negara Indonesia yaitu negara Indonesia menjadi negara agraris. Negara Indonesia cocok untuk dijadikan lahan pertanian karena curah hujan yang tinggi. Sinar matahari di Indonesia juga bersinar sepanjang tahun. Artinya adalah di Indonesia itu mendapatkan sinar matahari terus-menerus. Tidak seperti belahan bumi bagian utara maupun negara-negara di bagian belahan bumi selatan. Yang selanjutnya adalah suhu di Indonesia adalah suhu yang sangat baik untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Jadi suhu di Indonesia ini adalah suhu yang pas untuk berbagai jenis tanaman. Oleh karena itu, banyak sekali komoditas pertanian seperti padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta banyak sekali komoditas perkebunan, karet, kopi, tebu, teh, dan tembakau. Nah, komoditas baik pertanian maupun perkebunan ini menjadikan sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia itu adalah sebagai seorang petani. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan dengan luas lautan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Hal ini menyebabkan Indonesia kaya akan hasil laut, sehingga beberapa laut menjadi sumber kehidupan. Nah, karena letak geografisnya inilah, Indonesia memiliki banyak sekali panorama yang sangat indah, keberagaman flora dan fauna yang sangat tinggi, serta kekayaan alam tersebut menjadi objek wisata, sehingga banyak wisatawan dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia. Nah, kunjungan wisatawan tersebut dapat meningkatkan devisa negara atau pendapatan negara dari sektor pariwisata. Kita juga tahu bahwasanya Indonesia ini memiliki kenampakan alam yang sangat-sangat indah sekali, baik dari pegunungan, lautan, bahkan sungai pun bisa menjadi objek wisata. Nah, itu beberapa informasi tentang letak geografis Indonesia. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas? Insya Allah sudah jelas. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa menikmati keindahan-keindahan alam, objek wisata baik di dalam daerah sendiri maupun di luar daerah. Nah, keadaan geografis Indonesia itu berbeda-beda. Selain mempengaruhi kehidupan masyarakat, keadaan geografis di Indonesia juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakatnya juga. Jadi, kebudayaan yang ada di pegunungan, di pantai, atau di pedalaman itu juga berbeda-beda, sehingga menyebabkan keragaman sosial budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 122. Aktivitas penduduk Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografisnya.
Penduduk yang menempati suatu wilayah akan terpengaruh dengan kondisi geografis wilayahnya, termasuk budayanya. Aktivitas kebudayaan di masyarakat pesisir itu akan berbeda dengan aktivitas kebudayaan masyarakat yang ada di dataran tinggi, dataran rendah maupun pegunungan. Bagi masyarakat pantai, laut merupakan sumber penghidupan sehingga di beberapa daerah masyarakatnya mengadakan upacara adat pada waktu-waktu tertentu. Upacara tersebut merupakan ungkapan rasa syukur mereka terhadap anugerah yang diberikan Tuhan melalui laut, seperti di Pantai Samas Bantul dan di Desa Sri Gading, Yogyakarta. Di Desa Sri Gading, Yogyakarta, pada setiap bulan Suro pada kalender Jawa diadakan ritual labuhan Jalanindi. Selain itu, mereka juga memohon agar diberi limpahan hasil laut. Dalam upacara ini, berbagai macam sesajen diarak. Sesajen itu kemudian dilarung atau dihanyutkan ke laut. Untuk memeriahkannya, mereka juga menampilkan acara kesenian berupa tari gambyong dan juga campur sari. Berbeda dengan masyarakat yang ada di dataran rendah, pada umumnya masyarakat di dataran rendah ini atau pedesaan merupakan masyarakat yang homogen atau perilaku hidup mereka dilandasi oleh rasa kebersamaan dan kekeluargaan di antara mereka. Nah, masyarakat pedesaan ini biasanya mereka masih memegang kuat tradisi yang masih ada. Beberapa atau banyak ritual-ritual yang masih dikerjakan oleh mereka. Misalkan membuat sesaji pada saat akan menanam maupun ketika panen. Ada pula adat istiadat seperti selamatan dan gotong royong. Ini masih banyak dilakukan di daerah pedesaan. Berbeda lagi dengan masyarakat yang berada di daerah pedalaman. Nah, masyarakat yang berada di daerah pedalaman ini masih mengandalkan pada hasil hutan, sehingga kehidupan masyarakat pedalaman ini sangat bergantung dengan alam. Sebagai contoh yaitu suku Asmat, masyarakat di pedalaman Papua. Mereka masih memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meramu dan mengumpulkan hasil hutan. Selain itu, masyarakat Asmat juga mengembangkan kebudayaan kayu. Pakaian yang digunakan juga masih sangat sederhana. Pakaiannya terbuat dari kulit kayu atau binatang. Rumah di daerah pedalaman pada umumnya berbentuk rumah panggung. Rumah panggung dapat menghindarkan mereka dari gangguan binatang buas. Berbeda lagi dengan masyarakat yang ada di daerah pegunungan, sebagian besar hidup dengan bercocok tanam. Kondisi lahan di lereng gunung yang curam menyebabkan petani membuat sistem ladang bertingkat. Bentuknya tersusun seperti anak tangga. Nah, penduduk di daerah pegunungan ini biasanya pada umumnya menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian dan perkebunan. Nah, untuk keadaan sosial di penduduk dataran tinggi ini biasanya berpakaian tertutup dan tebal. Ini karena suhu udara yang dingin. Rumah-rumah penduduk atau pemukimannya biasanya didirikan di lereng gunung. Pada umumnya rumah mereka mengelompok pada daerah yang agak datar. Pengelompokan permukiman ini membentuk ikatan kekeluargaan yang erat sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Nah, itu adalah beberapa contoh kondisi sosial masyarakat di daerah dataran tinggi. Nah, adat istiadat penduduk di dataran tinggi juga dipengaruhi oleh keadaan alamnya. Contohnya suku Tengger yang bermukim di Pegunungan Tengger, Jawa Timur. Nah, suku Tengger ini berada di kawasan Pegunungan Tengger yang terdapat Gunung Bromo yang mereka anggap suci. Nah, setiap tahun suku Tengger ini mengadakan upacara Kasodo di Gunung Bromo. Mereka memberi sesajen ke kawah Gunung Bromo. Nah, itu tadi keragaman sosial budaya masyarakat yang ada di Indonesia, baik yang ada di pesisir, dataran tinggi, dataran rendah maupun pegunungan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Nah, itu tadi beberapa materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu letak geografis Indonesia, yang kedua adalah keragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Nah, untuk tugas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah bacalah kembali
teks letak geografis Indonesia di halaman 117 dan kalian cari gagasan pokoknya di setiap paragraf seperti latihan pada halaman 118. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu mengerjakan ayo mencari tahu halaman 125 bagian A, yaitu mencari tahu dampak negatif kondisi geografis Indonesia. Kalian mencari 3 dampak negatif kondisi geografis Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham ya untuk tugasnya? Nah, semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa beribadah, membantu orang tua, dan juga rajin untuk mengaji. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.